Selamat malam, Romo. Oh, iya, Alang, silakan. Nah, kita kan banyak sekarang tentang menjelaskan filikuya ini, Romo, selalu diangkat ya, bahwa orang-orang Protestan dan Ortodoks itu, Protestan pahamnya ke Ortodoks ya, Romo, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa masuk melalui Yesus. Temen apa? Nah, sedangkan kita kan filikuya, Romo ya. Tapi nggak bisa dia. Kita Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari Putra kan begitu, Romo. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan ayat, Romo, dengan nalar yang sederhana, Romo? Terima kasih, Romo. Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Siap, Pater. Kesatuan dalam. Oke, tolong baca. Sangat sederhana. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Alang, ayat ini meruntuhkan semua filikoya. Kenapa? Karena kalau mereka mati-matian di konsili Konstantinopel, karena itu mereka pakai konsili itu kan, Alang? Romo, ya betul, termasuk konsili. Ya, kenapa? Lalu dia pakai ayat juga, Romo. Situasi seperti itu, situasi konsili dulu, Konstantinopel mereka yang menggunakan itu mati-matian tentang filikoya. Mati-matian karena pada saat itu konsentrasinya bukan untuk omong tentang Tritunggal Maha Kudus. Konsili itu mempertahankan Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Konsentrasi fokus mereka bukan kepada Roh Kudus pada saat itu. Jadi harus tahu dulu konsili itu menjawabi apa, Alang. Yang konsili yang mereka pakai itu menjawabi situasi apa. Persoalan filikoe muncul kemudian untuk mendukung persoalan politik tentang skisma itu. Mereka pakai ayat yang mana? Jadi ayat ini mau dikemanakan? Di Yohanes 15 ayat 26, Romo. Engkau baca. Ya, saya baca, Romo. Jadi mereka Ortodoks ini selalu pakai, karena kita yang mengubah katanya, tidak konsekuen dengan konsili Nicea katanya. Jadi pakai bukan setiap konsili punya. Oke, saya tadi pertama harus mengerti setiap konsili itu menjawab apa? Konsili Yerusalem menjawab tentang sunat. Bisa mengerti? Engkau harus mengerti kenapa Nisea dibuat, kenapa Konstantinopel 1, 2, 3 dibuat untuk menjawab persoalan nyata. Bisa mengerti? Bisa, Romo. Oke. Kembali lagi ke ayat itu, silakan. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yang yaitu roh kebenaran dari Bapa. Ingat, engkau baca kembali ayat. Kuutus dari Bapa datang. Iya, sama Romo, seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Terimalah Roh Kudus. Engkau baca ayat itu. Sama seperti, engkau baca. Ya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus. Ini siapa? Yesus, Romo. Oke. Engkau sandingkan jikalau Roh Kudus yang kuutus dari Bapa datang. Oke, sekarang engkau kembali ke 14 ayat 16. Bagaimana dia omong seperti itu? Roh Kudus yang datang dari Bapa yang kuutus. Oke, sekarang
bagaimana sampai proses pengutusannya? Oh, 14 ayat 16. Saya baca Romo. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 20. Pada Dari waktu 14 tadi. itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. 14 ini menjawab apa yang dikatakan oleh 15. Oke? Engkau bisa mengerti? Bisa. Ini penting sekali. Bisa mengerti sekali karena apa? Karena akan datang penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Oke? Siapa yang mengutus? Dua-duanya. Bapa dan anak. Yesus. Ingat itu penting. Oke? Karena apa? Karena aku ada di dalam Bapa. Dan engkau loncat ke bab 16 ayat 2. Yesus sendiri atau tidak sendiri? Berarti di dalam pengutusannya harus pengutusan Bapa dan Yesus mengutus siapa? Ini penting sekali. Karena Yesus bilang, saya tidak sendiri. Siapa yang menyertai aku? Bab 16 ayat 32. Bab 16 ayat 32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkannya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kembali ke Yohanes 14 ayat 10. Kebongkar begini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau Bapa menyertai aku, di dalam pengutusan, di dalam persoalan filikoe, terselesaikan. Bersama-sama Romo ya. Iya. Bapa menyertai aku tidak sendiri. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa aku ada di dalam aku. Luar biasa Romo. Ternyata di antara 14, 15, 16 menjawab sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Toh. Ya, terima kasih Romo. Karena saya sering berdiskusi dengan Ortodoks, dengan Protestan, bahwa dengan dasar Yohanes 15 ayat 26, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa katanya. Tetapi saya yang Ternyata, utus. iya, ternyata kita lupa Romo. Ku utus. Itu saya kadang kita kata ku itu kita lupa Romo. Kamu tidak baca itu. Iya Romo, betul. Karena Baca kita cepat-cepat, lupa ku utus. Tapi Bapak ada di dalam saya dan saya ada di dalam Iya kan, Bapak. Bang? Berarti Ada yang semua sering lupa yang kita kan di situ kan. benar Romo. Hal kecil, kata ku Itu saja, berat yang di ku situ ini tuh. kamu lupa. Kadang kita lupa, jadi serangan balik ke kita. Padahal itu urgent. Padahal kunci kita di Ya, situ kan. satu kata saja, satu kata, ku. Heeh. Engkau tidak pernah baca itu baik-baik, Kak Elang? kadang saya lupa Romo, karena ku itu kecil, jadi saya lewatkan begitu seolah-olah Bukan, ku kudus itu itu keluar besar. dari Bapa saja gitu. Punya Ku. besar loh, Bang Lang. Ku utus. Punya besar Ku itu. itu besar, Cuma kadang Lang. kita Ku. kelewat itu. Iya Romo. Coba kau lihat di kitab suci Elang. Ku. Yohanes Iya, benar, 15 benar. 26. Besar, Ku itu besar. besar. 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan ku utus dari Bapa. Iya, ya kunya besar Romo. Kadang kita terlewatkan dengan kata ku tadi Romo. Karena kita fokus pada jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Ya, kita yang fokus bilang Roh keluar Kudus. dari Bapa, ini yang jadi soal. Kamu fokus di keluar dari Bapa, tetapi siapa Iya, yang mengutus? betul Romo. Filikoe adalah persoalan siapa yang mengutus Roh Kudus, bukan keluar dari mana. Kalau keluarnya kurasa mereka udah tahu sih, Bang. Sekarang kunci kita nih itu sih dari pengutusannya itu.
dia belum paham di situnya kayaknya sih. Enggak, kita kan begini, Mereka fokus mati-matian dikeluar. kataku Tadinya itu persoalan siapa yang mengutus Roh Kudus. Halo? Alang? Ya, Romo. Tapi tidak apa? Tapi tidak apa? Mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat 25-nya. Iya. Engkau baca lagi. menguatkan tadi Romo. Itu, tapi 25 bilang. Ya. Tadi sudah menguatkan Mereka aku membenci Katolik tanpa aku alasan. Ayat 25 engkau baca. Mereka membenci Katolik tanpa alasan. ayat berapa Romo? Bab berapa? 15 ayat 25-nya. 15:25. Tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Mereka serang Katolik tidak ada alasan. Mau serang bagaimana? Cari alasan untuk serang. Tidak ini hanya untuk supaya kita buka mata sedikit. Jadi Elang, engkau harus lihat kata per kata ya. Kalau mereka suruh engkau baca. Siap, Romo. Atau, Siap. sangat jelas, pernyataan sangat jelas. Jikalau penghibur yang akan Kuutus. utus. Jadi pemikiran dari gini Romo. Bapa datang. Ya. Jadi pemikiran mereka begini Romo. Kan Bapa yang keluar, Roh Kudus yang keluar dari Bapa, tapi Yesus ini yang mengutus, artinya seolah-olah hanya Roh Kudus itu keluar gitu. Kuutus ini ya bisa saja Yesus itu di luar, kan begitu Romo. Nah, kita tidak lihat tadi ayat aku diam di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, Itu yang kalian lihat. iya baru dan Bapa menyertai aku tidak sendiri. aku satu dengan Bapa, kata Yesus Yohanes 10 ayat 30. Tapi bukan aku adalah Bapa. Aku bersatu dengan Bapa. Bukan aku adalah Bapa. Yang ini Iya. yang onenes, yang Jesus only ini. Mereka pikir bahwa Yesus bilang, aku adalah Bapa. Tidak, di situ bilang aku ada di dalam Bapa. Kata ada dengan kata adalah itu mereka ambigu di situ. Kesian kan? Dua kata yang sangat berbeda makna. Aku adalah Bapa, identitas saya adalah Bapa. Tetapi aku ada di dalam Bapa artinya omong tentang eksistensi, keberadaan saya di mana. Begitu Alang, kata kunci itu aku utus dari Bapa. Kalau saya bilang saya tidak utus bagaimana? Oh, ternyata saya ada di dalam Bapa dan Bapa ada dalam saya dan Bapa adalah satu. Bukan saya adalah Bapa. Ini yang onenes, yang unisitari, yang Jesus Siap only. Romo. Oke, sangat berbeda. Aku ada di dalam Bapa tidak sama dengan aku adalah Bapa. Oke? Engkau nih Elang, pasti engkau selama ini tidak teliti kata ku utus itu, K-nya besar di situ. Aduh, Elang. Engkau ambil ayat, ternyata ayat itu menjawab pertanyaanmu. Tapi Terkadang tidak, kita kami harus kurang sanding. kontrol emosi, Romo. Makanya kami kadang Ya kelewat. mungkin, Elang kurang kontrol emosi ya. Iya, saya juga kadang kurang kontrol kan jadi kelewat juga beberapa. Bukan kurang kontrol, cuma kurang evaluasi analisis ayat. Ya, harus. Kuutus itu berarti kan ada kaitannya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa satu. Benar sekali. Iya, Berarti bukan kalau saya. mereka dua satu, mereka dua yang utus. Iya, betul Romo. Di situ. Selesai perkara. Ini yang jadi soal kalau mereka baca setengah-setengah ini. Izin Romo. Dan kita harus kembali kepada setiap konsili menjawab persoalan apa. Menjadi prioritas di dalam konsili. Oh, konsili menjawab ini, konsili ini menjawab ini, Nisia menjawab ini, kredo yang kita, kredo panjang, kredo apa namanya? Nisia Konstantinopel. Itu yang harus. Karena menjawab pada saat itu
pertentangan Arianisme, pertentangan apa, pertentangan ini menjawab, konsili membuat jawaban. Seperti konsili pertama di Yerusalem menjawab persoalan sunat. Karena itu kita harus lihat, persoalan lain tidak dibicarakan. Yang bicara menjadi fokus dari sebuah konsili, persoalan ada di sini. Itu yang persoalan ini dijawab oleh konsili ini. Selesai. Konsili Trente menjawab semua yang dipersoalkan oleh Luther. Dan mereka dipanggil. Dan sesi pertama mereka kepanasan keluar dan pulang karena melihat kesetiaan bapak-bapak konsili kepada Paus Leo. Leo lagi nih, bahaya nih. Leo lagi ini yang bahaya ini. Ini yang Leo lagi nih maksudnya. Mereka trauma ini. Oke. Rafael Sakes turun karena ada yang mau minta naik ya. Ada Oke, yang- Kak Romo. Oke, terima kasih. Rafael, engkau sudah bisa mengerti orang kudus tadi, oke? Mengerti, Kak Romo. Saya mengerti engkau punya emosi karena dikatakan Katolik seperti itu. Biasanya kalau orang omong itu mereka omong tidak ada data, oke? Omongannya datang omong Romo, saja. kita ini umat Katolik memang walaupun macam mana pun tetap kita marah Pak, itu. Kalau omong tidak sesuai dengan kita punya hati, Pak. Oke, santai saja ya. Doakan Oke, mereka. Kak Romo. Doakan kami juga, Romo. Mantap. Ya. Saya turunkan supaya Papa Joe namanya. Papa Joe Ya, silakan. Papa Joe mau naik kah? Minta saja. Saya Pater mau tanya, Papa Joe. Romo Cafe. Yo, Man. Oke. Sambil tunggu Kakak Joe mau naik atau tidak. Oke, silakan. Man. Sedikit menambahkan keberatan mereka mengenai Oke, silakan. mengenai sang sumber, Romo. Karena di dalam pikiran mereka, Bapa adalah satu-satunya sang sumber. Sehingga mereka berpikir bahwa kalau Roh Kudus itu keluar dari Putra, berarti ada dua sang sumber, Bapa dan Putra. Itu keberatan mereka, Romo. Oke, saya bisa mengerti, Man, tetapi mereka tidak mengerti pernyataan Yesus, aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Betul sekali, Romo. Sebenarnya sangat sederhana menjawab. Ya sudah, mereka dua bersatu, Bapa menyertai aku. Selesai, ada persoalan apa di situ? Setuju, Romo. Jadi persoalan sebenarnya di atas semua. Makanya mereka lebih memilih sorban Turki daripada tiara paus. Mau bilang apa? Makanya cari persoalan di mana? Supaya menguatkan pernyataan mereka. Kalau seandainya konsili Florence, patriarkat Konstantinopel, patriarkat apa semua sudah mau kembali, tetapi gara-gara yang Yunani ini yang lebih memilih sorban Turki daripada tiara paus, rusak semua. Makanya ketika Ottoman masuk Turki, selesai sudah proses untuk reintegrasi kembali kepada gereja Katolik. Itu yang mereka tidak mau lihat. Bagaimana dengan konsili Chalcedon? Bagaimana dengan konsili yang lain? Konsili ekumenis yang menghormati dan mengakui primus inter pares Roma sebagai uskup Roma, sebagai pemimpin gereja Katolik universal. Selesai perkara. Kenapa tidak aku itu? Dan kenapa tidak kembali? Kenapa? Itu pernyataan mereka ya. Konsili Florencia sudah mau supaya sudah nih semua ada, sudah hampir kesepakatan. Hanya gara-gara Ortodoks Yunani lebih memilih sorbannya Turki daripada tiaranya Paus. Baca itu baik-baik, Ortodoks. Jadi Jangan rasanya melukai. alasan Filique Jangan melukai bukan Rasul alasan Andres yang tidak pernah melukai saudaranya Petrus, oke? Di mana Andres protes kepada saudaranya Petrus? Di mana? Tidak ada. Tunjukkan satu ayat di mana di situ dalam sejarah Rasul Andres protes kepada saudaranya Petrus. Mana? Tidak ada. Bahwa Andres protes kepada saudaranya Petrus. Oke, Man, silakan lanjut. ya. Jadi sebenarnya alasan Filique bukan alasan mandatori mereka ya, Mo. Ya. Bukan. Ada alasan yang sebenarnya
Politik, mereka nggak mau ungkapkan nih, politik ya Mo ya? sangat politik. Protestan juga politik karena pangeran Jerman mengkawini ide-idenya Luther. Rusak semuanya. Makanya tahun 1527 Luther sangat sedih karena dia tidak bermaksud untuk memisahkan gereja. Dia hanya memasuk untuk memberi masukan. Ketika 10 tahun di dalam pergolakan pertama dari 1517 sampai dengan 1527 sudah ada 400 denominasi. Siap Mo? Ingat itu. Ingat itu. Mengerikan. Inkisisi Protestan lebih dari 60.000 pembantaian. Berat. Ingat baik-baik itu. Saudara-saudara kita orang Ibrani, Yahudi yang dibantai juga karena itu. Karena bukunya Luther. Ingat itu. Itu yang mereka tidak mau sentuh sejarah seperti ini kelam. Mereka hanya mau kritik terus gereja Katolik. Memang benar apa yang dikatakan oleh Wahyu 12:17. Mereka benci memerangi keturunan Bunda Maria ini. Yang setia kepada hukum-hukum Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Sangat jelas. Oke, saya pamit 12:13. Ada yang mau tanya, tadi saya tunggu Paus Jo, tapi bilang mau naik, minta belum naik dari tadi. Mo, saya boleh bertanya Mo? Oh iya, 5 menit terakhir ya, sudah lapar juga nih, oke. Singkat aja Mo. Ini mungkin nggak ada hubungannya sama Protestan, tapi saya pengen diberikan penjelasan mengenai rahasia mesianik dari Tuhan Yesus Romo. Karena saya agak sedikit bingung kenapa ketika Tuhan Yesus diberi gulungan kitab Nabi Yesaya yang awalnya mereka terkagum, tapi setelah Tuhan Yesus bilang, hari ini genaplah nas ini ketika kalian mendengarnya. Lalu mereka tiba-tiba langsung menjadi marah dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Terima kasih Mo. Oke, Yesaya ditulis 500 tahun sebelum kedatangan Mesias. Dan kitab Yesaya adalah nubuat untuk kedatangannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Makanya yang di Lukas itu yang bilang Yesus ambil dan hari ini ketika kamu mendengarnya genaplah apa yang dikatakan oleh, bantu dulu Marcel, Yesaya 61 dari ayat 1. Siapa Ter? Yesaya 61 ya Pak Ter? Ya, dari ayat 1. Oke. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun. Oke, sudah, Marcel. Mereka tunggu kedatangan Mesias untuk menggenapi nas ini. Janji Iya, Mo. Mesias yang ada di sana, janjinya sudah ada di Yesaya, tetapi Mesiasnya belum datang kan? Mereka belum tahu siapa itu. Makanya di dalam Lukas Siap, Mo. 4 dari ayat 16, kutipannya dari Mesias.
Makanya engkau baca Yesaya 61 itu janji tentang kedatangan Mesias dan dia buat apa saja. Bisa mengerti? Siap. Dan ketika Yesus di dalam Lukas 4 ayat 16, dia ambil kutip kembali Yesaya 61 untuk mengatakan hari ini ketika kalian mendengarkannya, saya sendiri yang ada di sini. Saya adalah Mesias. Ingat itu. Marcel. Ya, Mo. Ia datang ke Lukas Nazaret, 4:16. tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Dan diambil ia menemukan di nas Yesaya 61. di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oke, Dan tahan dulu. Roh Tuhan ada padaku, karena itu aku diurapi. Mesias artinya Yang diurapi. yang diurapi. kita mulai. Artinya Kristus, artinya yang Yang diurapi. Diurapi. Oke, diurapi untuk apa? Lanjut Marcel. Kita baca lagi ayat 18 itu supaya kita mengerti bahwa Roh yang Tuhan pertama, Roh Tuhan ada padaku. Kalau Roh Tuhan ada padaku, kita ingat ketika di dalam permandian apa yang turun ke atas Yesus? Roh Kudus dalam bentuk Roh Kudus. Makanya Roh Tuhan ada padaku. Baca ayat 18 itu penting sekali. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Oke, miskin. mengurapi aku. Artinya Roh Tuhan ada padaku untuk mengurapi aku. Jadi Roh Tuhan di dalam pembaptisan mengurapi aku. Aku jadi Mesias. Mesias. Artinya Kristus, artinya yang diurapi. Tugasnya yang untuk diurapi, untuk apa? Sekarang. Untuk Mewartakan. menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia Apalagi? telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan Apalagi? penglihatan bagi orang-orang buta, untuk Apalagi? membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk Apalagi? memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia Tahun menutup pembebasan kitab itu. telah datang. Tahan dulu, jangan dulu ayat 20 jangan dulu. Siapa tar? Mesias punya tugas baca semua nanti Yesaya 61 sebagai apa yang dilakukan oleh seorang Mesias. Dan sekarang ketika dia menutup ayat 20, dia bilang apa? Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Genaplah bahwa saya adalah yang diurapi. Roh Tuhan atas ada padaku. Oke? Pembaptisan ingat. Saya adalah Mesias yang diurapi. Mesias artinya Kristus, artinya yang diurapi. Tugas saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu man. Bisa mengerti? Mengerti, Romo? Oke. Engkau harus tahu tugas Mesias dan kata kunci yang diurapi. Roh Tuhan ada padaku. Ingat kembali pembaptisannya, oke? Begitu. Ya, pertanyaan saya Mo, yang tadi, kenapa ahli Taurat dan kaum Farisi itu ketika Tuhan Yesus berkata bahwa hari ini genaplah nas itu, mereka marah dan ingin membunuh, Romo. Itu pertanyaannya, Mo. Ya, karena tidak mungkin Mesias lahir dari tukang kayu, anak tukang kayu.
Mereka yang harapkan Mesias itu membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Mereka mengharapkan Mesias adalah menegakkan hukum Taurat, bukan menghilangkan Sabat. Mereka mengharapkan Mesias bukan dalam konsep anak Allah, tetapi Yesus bilang dia adalah anak Allah dan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengharapkan Mesias bukan mengkritik mereka di dalam Matius 23. Mereka tidak mengharapkan Mesias yang mengatakan berbahagialah orang yang kudus hatinya sebab mereka melihat Allah. Berbahagia orang yang miskin. Bagaimana sih Mesias seperti ini? Mereka mengharapkan Mesias sebagai pembebas dari belitan penjajahan, bukan dari dosa. Itu menjadi musuh besar. Dan sampai sekarang mereka masih tunggu. Sebab Mesias akan datang dan merestorasi, membangun kembali bait suci yang diruntuhkan. Sampai sekarang mereka masih tunggu. Jadi persepsi Mesiasnya memang berbeda ya Romo ya? Mesias bagi mereka sangat berbeda. Pembebasan itu artinya membebaskan mereka dari penjajah. Baik Romo, terima kasih Romo. Begitu. Selamat Makanya makan siang ketika Romo. bilang, ketika Pilatus bilang itu rajamu, dia bilang tidak, bukan kami raja. Oke, itu penting ya, Alparatus. Mereka mengharapkan Mesias sebagai seorang panglima perang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Ya, penting sekali mereka harapkan seperti itu. Makanya mereka lebih membebaskan Barabas, yang tukang perang itu, yang pimpin orang untuk berontak kepada Roma, dan memilih Yesus untuk mati. Begitu. Jadi kau lihat konsep mesianik di dalam konsep Yudaisme. Apa itu Mesias menurut orang Yahudi? Kenapa mereka masih tunggu? Sebentar saya masuk sedikit. Konsep Yudaisme tentang seorang, ini nih. Masias significa ungido, adalah seorang pemimpin Yahudi yang akan datang untuk sesuatu untuk masa depan ya, teman-teman. Karakter dan misi dari Mesias menurut Yudaisme. Yang pertama, adalah seorang pemimpin Yahudi, seorang raja dari keturunan Daud, bukan figur spiritual divina di dalam kekristenan yang diurapi. Ini yang penting dan dipanggil oleh Allah untuk misi yang spesial, maka dia diurapi. Mendatangkan damai dan prosperity, kemakmuran. Yang keempat adalah membangun kembali bait suci yang runtuh. Sedangkan Yesus bilang bait suci akan runtuh. Bagaimana Mesias? Bukannya membangun bait suci tapi meruntuhkan bait suci, dia bilang begitu kan? Dan mengharapkan bahwa kembalinya semua orang Yahudi di atas dunia ini ke Yerusalem, ke tanah Israel. Ini yang mereka makanya harus ada mereka melihat bahwa konsep persepto atau konsep Yudaisme tentang Mesias itu seperti ini. Sedangkan kekristenan dan kitab suci kita punya perjanjian baru, Mesias itu seperti ini yang mengenapi perjanjian lama seperti ini. Begitu. Oke, saya pamit ya. Ya, orang Yahudi masih tunggu Mesias. Terima kasih Romo Cafe. Kita doakan semoga mereka punya Mesias. Semoga mereka punya Mesias datang cepat juga. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Berat Romo. Tuhan berkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya tutup ya teman-teman. Ya, oke. Terima kasih Pater semua. Oke, saya juga lapar nih. Oke, semuanya Bruder, terima kasih yang setia. Terima kasih. Kuli dan kawan-kawan dari dan semuanya elang yang terakhir masuk.